Pria itu benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka. Ternyata di penjara ini masih ada anak-anak. Dengan cepat, platform itu perlahan-lahan turun. Namun dua pria di bawah tiba-tiba menarik wanita itu. Ingin melakukan hal yang tidak baik. Pria itu dengan panik berteriak ingin turun untuk membantu wanita itu. Bisa melihat ketinggian lebih dari 6 meter. Dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melompat. Tiba-tiba suara jeritan terhenti. Terlihat seorang wanita berdiri di atas platform dengan tubuh penuh darah. Dan kedua pria itu tidak pernah muncul lagi. Saat itu, pria itu akhirnya menyadari betapa mengerikannya penjara ini. Dia mulai bergantung pada kakek itu. Bersama-sama beradaptasi dengan lingkungan yang kejam ini. Tapi segera kakek itu memberinya pelajaran secara langsung. Malam itu, aroma menyengat menyebar. Kakek itu memberitahu pria itu bahwa mereka akan segera mengganti lantai. Semoga bisa pergi ke tempat yang baik. Tak lama kemudian, semua orang tertidur lelap. Namun pria itu terbangun. Namun dia menemukan dirinya terikat erat di tempat tidur. Dan kakek itu datang dengan niat jahat. Karena lantai mereka ternyata sudah mencapai lantai 171 yang jarang. Tanpa diduga, di platform tidak ada sedikit pun sisa. Hanya tersisa sekelompok botol dan kaleng. Kakek yang sudah 3 hari kelaparan tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengeluarkan pisau kecil dan merobek celana pria itu. Lalu dia menggores paha pria itu. Jelas pria itu sudah menjadi santapan kakek. Di saat putus asa ini, harapan tiba-tiba muncul. Terlihat seorang wanita turun dari platform. Dia melemparkan sebotol alkohol ke arah kakek. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pisau. Dan langsung menusukkan ke leher kakek. Dengan bantuan wanita itu, pria itu berhasil diselamatkan. Namun ketika dia sadar dari pingsannya, dia melihat pemandangan yang menakutkan. Terlihat wanita itu sedang perlahan-lahan memakan kakek. Melihat pria itu sadar, wanita itu segera mengambil sepotong daging kecil. Dan memberikannya di dekat mulutnya. Namun rasa yang menjijikan ini membuat pria itu hampir tidak bisa menelannya. Tapi demi bertahan hidup, pria itu tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa menahan rasa jijik dan menelannya dengan paksa. Dalam sebulan ke depan, pria itu bertahan dengan susah payah. Dia mengandalkan makanan untuk bertahan hidup. Namun, ada hari ketika semuanya akan berakhir. Dia mulai mengalami halusinasi. Bahkan melihat seorang kakek yang hidup kembali. Tiba-tiba pria itu terbangun karena dijilati oleh seekor anjing. Dan dia juga tiba di lantai baru, lantai 33. Sepertinya lantai ini cukup baik. Orang itu secara naluriah menghela napas lega. Dan saat itu dia baru menyadari. Wanita di depannya, ternyata adalah pewawancara yang mengirimnya ke penjara. Wanita itu menyatakan bahwa dia datang dengan sukarela. Hanya untuk mengubah tempat ini. Namun, segera pewawancara menyadari. Bahwa keadaan jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia dengan sabar membagi makanan menjadi 2 piring. Harapannya orang-orang di lantai bawah bisa menggunakan sesuai porsi. Dengan begitu, pasokan makanan bisa terpenuhi. Namun, tanpa diduga, para tahanan di bawah sama sekali tidak mendengarkan. Sebaliknya, mereka malah memarahi wanita itu. Tapi meskipun begitu, wanita itu tetap membagikan makanan setiap hari. Tapi dia mengajarkan dengan penuh kesabaran. Sama sekali tidak mendapatkan tanggapan. Pada hari itu, pria itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia langsung pergi ke atas platform. Memberi peringatan kepada para tahanan di bawah. Jika tidak melakukan sesuai permintaan pewawancara, dia akan buang air besar di atas makanan. Setelah kata-kata itu keluar, orang-orang di bawah langsung menjadi patuh. Melihat ini,